الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'd. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersua kembali dalam rangka melanjutkan kajian Kamus Al-Quran, rujukan lengkap kosakata dalam Al-Quran. Kali ini kita telah sampai pada kosakata yang ke-225, yaitu hijrun. Menurut bahasa, hijrun maksudnya haram atau larangan. Lafaz hijr diulang sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 138, Al-Hijr surah ke-15 ayat 80, Al-Fajr surah yang ke-89 ayat 5. Lafaz hijr dalam ketiga tempat itu mempunyai arti yang berlainan. Lafaz hijr dalam surah Al-An'am ayat 138 berarti haram atau terlarang, sehingga kata atau kalimat an'amun wa harsun hijr dalam ayat itu maknanya binatang ternak dan tanaman yang haram atau dilarang untuk dimakan. Sedangkan lafaz lidhi hijr dalam surah Al-Fajr ayat 5 maksudnya untuk orang yang mempunyai akal. Lafaz hijr diartikan dengan akal karena akal dapat melarang dan menghalangi seseorang mengikuti hawa nafsunya. Adapun maksud lafaz al-hijr dalam surah Al-Hijr ayat 80 adalah nama perkampungan kaum Samud, kaum Nabi Soleh yang berada di semenanjung Arab. Tempat tinggal mereka dinamakan Al-Hijr karena mereka menjadikan gunung-gunung batu sebagai rumah. Lafaz hijron disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Furqan surah yang ke-25 ayat 22 dan 53. Dalam kedua ayat itu lafaz hijron selalu diikuti dengan lafaz mahjuron, sehingga menjadi hijron mahjuro. Menurut bahasa, 2 gabungan lafaz ini bisa diucapkan untuk mencegah atau melarang sesuatu yang diharamkan. Berdasarkan pertimbangan dari sudut bahasa dan konteks pembicaraan atau asyak, kata hijron mahjuro yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 22 dapat disandarkan kepada orang musyrik dan malaikat. Apabila ia mengucapkan lafaz itu adalah orang musyrik, ia mempunyai arti meminta perlindungan atau al-isti'adzah kepada malaikat supaya mereka tidak mengazabnya. Kaum musyrik menyangka ucapannya ini mempunyai kesan yang sama seperti diucapkan di dunia. Ini karena ketika di dunia lafaz hijron mahjuro biasa digunakan oleh orang musyrik Arab untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilarang. Apabila di bulan haram seorang musyrik Arab berjumpa dengan musuh yang mungkin mengganggu mereka, maka orang Arab itu berkata hijron mahjuro,
dengan maksud meminta perlindungan serta melarang mereka melakukan perbuatan jahat di bulan haram. Namun apabila ditetapkan yang mengucapkan lafaz itu adalah malaikat, bukannya orang musyrik Arab, maksudnya, wahai orang musyrik, kalian diharamkan mendapat segala bentuk kabar gembira. Ucapan ini adalah bentuk siksaan. Sedangkan lafaz hijrah mahjura dalam surah Al-Furqan ayat 53 maksudnya pembatas yang menghalangi dan tidak dapat dilewati, sehingga dengan pembatas yang menghalangi dan tidak dapat dilewati sampai dengan pembatas itu. Apabila air tawar bertemu dengan air asin, namun kedua-duanya tidak bercampur antara satu dengan yang lain.